Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bertemu kembali dalam edisi metode penelitian ilmu komunikasi, dan pada edisi kali ini saya membahas perbedaan antara analisis data dan interpretasi data. Saudara-saudara, tentu saja penjelasan saya ini tidak terlalu detail ya. Anda bisa membaca, mendapatkan penjelasan lebih lengkap disertai contoh-contoh ya dalam buku saya Teknik Praktis Riset Komunikasi Kuantitatif Kualitatif edisi yang kedua, penerbit Prenada Media Jakarta. Saudara-saudara, analisis data itu ya kita diminta untuk membaca data. Caranya bagaimana? Yaitu data mentah yang kita peroleh dari pengumpulan data, kita pilah-pilah, kita kelompok-kelompokkan, kita masukkan ke dalam kategori-kategori data. Di dalam penelitian positivistik atau yang biasa kita sebut sebagai kuantitatif, kategori-kategori data ini sudah disiapkan berdasarkan teori-teori yang ingin kita buktikan atau teori-teori yang ingin kita terapkan sebelumnya. Ya. Sementara dalam penelitian konstruktivistik atau yang biasa kita sebut dengan istilah penelitian kualitatif, maka kategori-kategori data ini kita buat berdasarkan data-data yang kita peroleh di lapangan. Ya, jadi sifatnya lebih cair untuk penelitian konstruktivistik atau penelitian kualitatif. Nah, saudara-saudara, kategori data itu ya, misalnya ada kategori motif, ada kategori opini, ada kategori tingkat pendidikan, ya, ada kategori data preferensi pilihan menggunakan media massa dan lain sebagainya, tergantung tujuan atau rumusan penelitiannya. Nah, saudara-saudara, ya, kemudian setelah kita pilah-pilah, kita masukkan data ke dalam kategori-kategori tersebut, kita diminta untuk mendialogkan data, baik mendialogkan data di dalam satu kategori, ya, atau mendialogkan data di dalam kategori yang berbeda atau dialog antar kategori data. Nah, di dalam penelitian positivistik ya kita diminta juga ya hasil dari dialog data tadi, kita diminta juga untuk menguji hipotesis dengan menggunakan rumus-rumus statistik tertentu ya. Nah, sementara dalam penelitian konstruktivistik atau penelitian kualitatif ya, hasil dialog data tadi itu biasanya menghasilkan proposisi ya, atau juga menghasilkan rancangan model gitu ya. Nah, proposisi itu apa? Proposisi itu adalah hubungan antar hubungan antara dua atau lebih kategori data yang menghasilkan apa? Menghasilkan makna tertentu. Ya, tentu saja kebenaran dari proposisi ini ya hanya berlaku dalam konteks penelitian tersebut. Sebagai contoh, Anda mendialogkan kategori data tingkat pendidikan dengan kategori data preferensi menggunakan media. Bisa saja muncul proposisi. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, maka orang tersebut cenderung lebih memilih program berita di televisi. Sedangkan semakin rendah tingkat pendidikan seseorang, maka orang tersebut ya cenderung lebih memilih program musik di televisi. Nah, itulah contoh proposisi. Nah, saudara-saudara, setelah Anda menganalisis data, ya, maka Anda diminta untuk melakukan interpretasi data, ya, atau biasa disebut dengan pembahasan atau discussion, ya.
Sedangkan analisis data ini biasa disebut penyajian data atau disebut juga hasil, ya, results atau findings atau temuan. Nah, saudara-saudara, tadi di analisis data Anda sudah menghasilkan proposisi, ya, atau Anda sudah menguji hipotesis. Maka di bab pembahasan pengujian hipotesis, ya, apakah hipotesisnya diterima atau tidak, itu perlu dibahas dengan menggunakan teori, ya, dengan menggunakan riset-riset terdahulu, atau ditambah juga dengan gambaran umum objek penelitian yang sudah Anda tulis. Jadi teori, riset-riset terdahulu maupun gambaran-gambaran umum objek penelitian, ya, itu semuanya digunakan untuk membahas hasil analisis data, ya. Nah, misalnya pengujian hipotesis, diterima atau tidak hipotesisnya, ya. Nah, itu kemudian dibahas mengapa hipotesis diterima, mengapa hipotesis ditolak, ya. Kemudian tadi proposisi juga perlu dibahas. Mengapa orang semakin tinggi tingkat pendidikan kok cenderung menonton program televisi, ya, secara teori mengapa hal ini terjadi, ya, gitu ya. Jadi Anda pilih teori-teori yang bisa membahas proposisi tersebut. Nah, demikian saudara-saudara yang budiman, ya, perbedaan antara analisis dan interpretasi data. Biasanya di dalam skripsi, ya, atau tesis, ya, analisis data maupun interpretasi data ini ada di dalam bab hasil, ya. Bab hasil itu dibagi dua. Yang pertama adalah penyajian data atau analisis data, dan yang kedua pembahasan atau interpretasi data. Ketika sebuah data, ya, itu dibahas dengan menggunakan teori, ya, maka data tersebut, ya, atau hasil penyajian data tersebut sudah berubah menuju ke level konseptual, ya. Nah, menuju ke level konseptual. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, maka orang itu cenderung menonton televisi misalnya, ya, kemudian dibahas dengan teori. Maka Anda sudah tidak perlu lagi, ya, menggunakan level empiris, yaitu level data, ya. Contoh misalnya 75%, 65% responden menyukai televisi, ya. Itu merupakan level empiris, ya, bukan level konsep. Demikian yang saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.